Annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi bareng aku, your beautiful girl Novianti. Dan kali ini kita ada di Noci alias Novi Chitchat. Kira-kira topik apa ya yang bakal aku bawain kali ini? Yang pasti buat kalian-kalian yang bingung mau ngelanjutin ke perguruan tinggi mana, bisa banget pantengin video ini. So, kalau kalian penasaran, cepat watching this video. Oke, sekarang aku udah terhubung nih sama teman aku yang bakal jadi narasumber Noci kali ini. Please welcome Dipras. Silakan introduce sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Adi Prasetyo, biasa dipanggil Dipras. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Sekarang menempuh semester 3 mau ke 4 gitu. Ya, Apalagi? nah jadi kali ini aku mau bahas nih Kak, barangkali ada yang bingung kan mau ke universitas mana nih. Nah, sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar, aku mau ngajak Kak Dipras nih buat promosi lah gimana kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar gitu. Nah, sekarang mungkin yang dari ke yang umum dulu ya. Unstable. Jadi dari yang umum dulu, dulu awalnya bisa milih Untidar gimana sih, Kak? Ya, kalau bicara realita, aku nggak terlalu pengen univ yang gede-gede gitu dulu, gitu kan. Kayak pengen nyari ya univ yang suasana buat belajar tuh enak, kayak ya di universitas ini kayak semacam pegunungan gitu, terus sejuk. Terus juga biaya hidupnya di sini tuh murah. Magelang kan ikutnya murah kan ya. Jadi bisa buat ya gitu. Bisa buat hedon ya, Kak? Ya, hedon barang bisa, makanan dan lain-lain jadi murah-murah sini. Iya, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mikir kenapa sih harus di Untidar, nah jadi di Untidar itu nih kita spill, biaya di Untidar itu tuh murah banget kalau misalnya Kak teman-teman tahu. Biasanya itu tuh makan, apalagi kan Kak Dipras ngekos nih, kalau aku kan nggak ngekos. Buat anak kos tuh kayak surga banget ya makanan di sini tuh kayak kalau di atas 10.000 tuh udah berasa hedon banget gak sih? Betul sekali. Di sini rata-rata makanan harganya tuh 10 ribuan. Nah, kadang ada yang sampai di bawah 10 ribu, 6 ribu lah gitu. Nah gitu, jadi buat teman-teman yang perantau nih, barangkali tertarik kayak mau nyari tempat makan yang murah gitu, bisa banget ke Untidar. Nah terus ke next pertanyaannya, kenapa harus di ilmu komunikasi? Kan di Untidar itu kan jurusannya kan banyak ya yang keren-keren dan ilmu komunikasi juga bisa dibilang sebuah prodi yang baru gitu di Universitas Tidar. Nah kenapa Kak Dipras waktu itu pilih ilmu komunikasi? Kalau dari aku nih ya, kenapa ilmu komunikasi? Karena dari SMA aja aku udah IPS gitu. Jadi pengen melanjutkan pengetahuan sosialku, kayak di ilmu komunikasi, mau ngasah skill komunikasiku untuk bersosial di masyarakat agar berkomunikasi dengan baik gitu. Terus habis itu selama 1,5 tahun ya berarti 1,5 tahun ada di ilmu komunikasi Untidar itu tuh belajar apa aja sih? Ilmu apa aja Nah, yang satu didapetin? setengah tahun ilmu yang dipras dapetin ya, ada ya gimana ya, teori-teori yang menggambarkan jelas situasi sekitar, kayak orang kenalan aja ada teorinya gitu, jadi paham gitu loh, ada kejadian apa dikaitin sama teori di komunikasi tuh, jadi wah, oh teori ini, jadi belajarnya tuh lebih ke langsung gitu loh, kayak lihat apa jadiin pelajaran gitu. Kemudian tuh yang paling diprasuka ya, yang paling diprasuka tuh pelajaran yang apa tuh, mata kuliah public speaking. Dari Dipras kan orangnya dulu nggak suka ngomong gitu kan, seperti orang pendiam gitu. Cuman setelah mendapat ilmu komunikasi setelah mendapat mata kuliah public speaking di ilmu komunikasi, Dipras jadi kayak pede aja kalau ngomong gitu. Apalagi kan
eh, di ilmu komunikasi juga kalau ada tugas tuh presentasi, presentasi, bikin video gitu. Kebanyakan ngomong gitu. Ini namanya juga ilmu komunikasi sih. Jadi kebiasaan ngomong seperti itu. Nah, pasti teman-teman tuh terus banyak yang berpikir ilmu komunikasi tuh banyak bikin video, banyak presentasi. Sementara aku tuh bukan orang yang suka ngomong, aku tuh bukan orang yang pede. Jadi kadang orang-orang tuh takut gitu loh buat masuk ke ilmu komunikasi karena stigma orang yang kayak gitu. Nah, menurut Kak Dipra sendiri, ilmu komunikasi itu tuh welcome nggak sih buat orang-orang yang misal pemalu atau misalnya belum terlalu lancar dalam berkomunikasi kayak gitu? Welcome banget. Apalagi di Pras kan dulu, kan di Pras tadi udah bilang kan, kalau di Pras tuh dulu skill komunikasinya masih belum terbangun gitu. Kenapa masuk Ilkom juga kan pengen membangun skill komunikasi di Pras biar baik gitu kan. Nggak harus punya skill komunikasi terlebih dahulu. Jadi kan masuk untuk belajar, bukan untuk apa sih ya. Ya, walaupun ada yang udah punya skill duluan, yang belum punya skill juga di sini belajar gitu. Nggak ada salahnya. Iya, Gitu. bener banget. Jadi, once again, kalau misalnya teman-teman nih ngerasa nggak pede karena belum bisa berkomunikasi, tetap nggak apa-apa kalau misalnya mau masuk ke ilmu komunikasi. Malah setelahnya outputnya kita jadi belajar banyak dan bisa jadi lebih pede, nggak sih? Betul banget. Nah gitu. Terus habis itu kalau misalnya Kak Dipras itu tuh termasuk tipe anak yang biasa aja atau yang aktif organisasi sih? Untuk di Pras di sini um, lebih nggak aku ya nggak aktif di organisasi universitas karena dari orang tua aja pas di Pras SMA tuh aktifnya tuh di SMA organisasi SMA jadi orang tua kayak bilang mending di kuliah nggak usah aktif dulu gitu ya udah kalau kata orang tua ya udah terus di Pras juga udah merasa cukup untuk berorganisasi ya walaupun berorganisasi itu nggak ada kata cukup kan tapi di Pras di sini ingin fokus kuliahnya aja gitu nggak ingin kayak apa yang ganggu pelajaran di kuliah gitu seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya masalah organisasi atau enggak itu tuh tergantung ke pribadi masing-masing ya buat ngatur waktunya. Tapi aku juga sih sama kayak Kak Dipras untuk sampai sekarang masih milih yang fokus kuliah dulu karena masih belum bisa ngebagi waktu yang benar karena di kuliah itu beda banget rasanya sama waktu kita SMA misal waktu kita sekolah itu kalau sekolah itu tuh rasanya ya berat-berat maksudnya semua sekolah ya pasti berat lah ya pasti banyak tugas cuman kalau misalnya di SMA itu tuh ngerasanya kayak lebih gimana ya ya namanya juga udah lebih di atas jadi kayak lebih satu step gitu nggak sih jadi kayak mungkin nanti barangkali bisa tertarik ya buat masuk organisasi kalau misalnya udah mapan gitu di Universitas Tidar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba untuk aktif dari awal juga nggak ada masalah gitu sih, kan? Iya betul juga. Terus kalau misalnya buat kos-kosan nih di sekitar Untidar, harganya berapaan sih Kak? Spill dong. Kos-kosan ya rata-rata di sini 300 400 ya ada yang 500 itu yang mewah gitu jadi 350-an aja nih ya udah mulai kayak ya ya udah dapet apa gitu kayak kasur gitu sama I- lemari jadi kayak nggak perlu gitu nggak perlu bawa-bawa kasur dari rumah lemari dari rumah hemat kok kalau di Magelang. Jadi, buat teman-teman nih, barangkali nonton video ini sambil bisa ngekira-kira sendiri kira-kira biaya hidup di Untidar itu berapa. Soalnya emang semurah itu, se-worth it itu, apalagi buat anak-anak yang suka hedon tapi nggak mau mengeluarkan banyak duit, itu sangat worth it sih buat di Untidar ini. Dan ada kabar gembira bahwa kita punya auditorium baru. Gak tahu, aku seneng banget rasanya sama auditorium baru. Oke, jadi Kayak punya kebanggaan sendiri gitu ya kak ya. bener banget kayak kalau misalnya kalian ke Untidar tuh kayak seru banget pokoknya. Kalian bakal nemuin seru-seru dan bener sih kata Kak Dipras dulu tuh kalau misalnya
pandangan aku ya, aku kan juga anak Magelang nih. Dulu aku juga mikirnya karena Universitas Tidar itu kan masih baru ya statusnya sebagai universitas negeri. Terus kayak itu ngerasanya tuh kayak universitasnya tuh masih berkembang gitu. Kadang pengennya ke universitas gede, tapi setelah aku masuk di sini tuh ngerasain bahwa semua universitas itu sama, sama semuanya tuh ya sama. Kayak di universitas sendiri banyak banget orang hebat yang aku temuin setelah masuk gitu, kayak wah ternyata aku tuh nggak ada apa-apanya dibanding mereka, kayak aku tuh di sini harus berkembang lebih lagi. Ngerasa kayak gitu nggak sih Kak Dipras? Dari Dipra sendiri nih, kenapa nggak milih univ-univ gede? Ya itu alasannya. Jadi takut bersaing. Dulu kan takut bersaing sama orang-orang yang wah, kan univ yang gede-gede gitu pasti pikirannya wah gitu kan. Jadi Dipras milih yang universitas dari gitu. Ternyata sama aja, tapi Dipras ternyata udah salah sangka duluan. Malah Dipras tuh malah bisa berbaur ikut pinter gitu loh. Iya benar. Jadi kayak kita masuk di sini tuh ya, kita masuk semua universitas itu sama, fokus tugasnya itu adalah buat belajar, buat berkembang bareng-bareng gitu kan. Betul, Nah, betul oke. banget. Kayaknya sih udah cukup kali ya ngomongin soal itunya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut nih, bisa komen di bawah, subscribe, terus habis itu share video ini, dan bisa juga tanya-tanya ke akun pribadi kita. Nanti aku tulis di description box aja deh. Oke, buat Noci kali ini aku cukupin sekian. Makasih banyak Kakak Dipras udah bersedia jadi narasumber aku. Besok kita ketemu lagi ya di kampus. Oke, see you next time everyone. Annyeong 여러분.